Shalom teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Andi Prasetya dan di dalam video ini saya tidak sendirian, melainkan saya bersama dengan teman-teman saya. Penasaran? Ini dia. Halo teman-teman, nama saya Carlos. Nama saya Yohanes. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hans. Bagaimana kabar kalian saat ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Teman-teman, sahabat dan saudaraku semua, tidak bisa dipungkiri akhir-akhir ini, banyak yang membuat kita takut. Kita takut terinfeksi COVID-19, takut keluarga kita mengalami hal serupa, takut pendidikan kita tidak berjalan dengan baik, takut usaha, karir, dan pekerjaan mengalami penurunan, takut meningkatnya angka kriminalitas, bahkan kita takut kekurangan bahan makanan, dan hal lain dalam menjalankan social physical distancing atau diam di rumah. Banyak hal lain yang membuat kita takut, cemas, khawatir, gelisah. Kita merasa seolah-olah wajah penderitaan sungguh nyata dan begitu dekat dengan kita. Namun, semua hal ini terjadi bukan karena sebuah kebetulan. Semua hal ini telah dirancang dalam rencana Sang Pencipta. Bukannya Tuhan tidak sedih melihat kondisi ini. Tuhan pun sebenarnya tidak mau melihat anaknya jatuh ke dalam penderitaan. Namun ini semua diizinkan terjadi untuk membentuk hati kita, membentuk iman kita. Hal ini diizinkan terjadi karena hal ini akan menjadi bagian yang penting dalam cerita kehidupan kita. Melalui ini, kita dapat menghayati betapa berharganya hidup ini, betapa berharganya kehidupan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Tentu kita juga telah mendengar begitu besarnya perjuangan pemerintah dan tim medis berjuang mempertaruhkan nyawa, berusaha menyelamatkan nyawa sesama kita yang saat ini terinfeksi dengan mengorbankan banyak hal, bahkan sampai mengorbankan hidupnya sendiri. Bukankah perjuangan dan pengorbanan mereka meninggalkan pesan yang begitu hangat untuk kita? Sebuah pesan bahwa hidupku berharga. Hidupmu begitu berharga. Hidup kita berharga. Maka cintailah kehidupan ini. Pesan yang begitu hangat, begitu tersampaikan bagi kita, yang dapat kita lihat melalui pola hidup kita sehari-hari. Bukankah saat ini kita lebih sering mencuci tangan kita? Kita lebih memperhatikan kebersihan diri kita. Kita juga mengubah pola makan kita menjadi yang lebih sehat. Kita juga berolahraga dan sebagainya. Mengenai hal kekhawatiran ini, teman-teman, Yesus juga pernah berkhotbah di atas bukit. Jika kita membuka Injil Matius 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Mari kita perhatikan ayat yang ke-25 dan yang ke-26. Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian?" Selanjutnya Yesus berkata pada ayat yang ke-26, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun tetap diberi makan oleh Bapamu yang di sorga." Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu, teman-teman? Melalui ayat ini, saya mengajak teman-teman untuk berefleksi. Bukankah saat ini kita mengalami begitu banyak kekhawatiran? Kita semakin hari semakin khawatir dan semakin takut. Kita khawatir apa yang kita makan, minum, dan pakai. Bahkan beberapa dari kita semakin bertanya-tanya di manakah Tuhan dan apa yang akan Tuhan lakukan pada kondisi ini. Kita merasa berjalan sendiri dengan penuh ketidakpastian sepanjang perjalanan kita.
Akan tetapi melalui peristiwa ini, satu hal yang harus kita yakini bersama-sama saat ini, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah sedang berkarya dan akan memulihkan segala sesuatunya. Kita manusia diajak untuk bersyukur, berserah, dan menyandarkan diri kepada Tuhan. Kita harus tetap beriman, meskipun kita berada di kondisi yang tak aman bagi kita. Di dalam kondisi ini, janganlah kita menutup mata, telinga, dan hati kita dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tuhan akan selalu hadir dan menyapa kita serta menguatkan kita. Ketika kita merendahkan diri, kita bisa mendengar Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau." Ketika kita benar-benar berserah, kita akan menyadari bahwa kita sebenarnya tidak sendiri. Karena Tuhan selalu melangkah dan menyatakan karyanya di dalam diri kita dan sama kita. Hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita, tetap andalkan Tuhan. Percaya, berserah, dan cintailah kehidupan. Mari kita berhenti menebarkan ketakutan, dan kita ganti dengan menyalurkan cinta kasih Tuhan kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.